selamat siang semua. Selamat datang kembali di podcast kita kelompok 2B. Di mana di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai lagi nih, tapi temanya beda kayak kemarin, yaitu tentang what can we do to make PU better and stronger. Di sini kita akan bahas pengalaman, pembelajaran, dan pemahaman yang udah kita dapetin, khususnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara, isu-isu strategis, dan dampak globalisasi yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan Kementerian PU. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng lagi nih sama teman-teman CPNS yang baru kerja di PU kurang lebih baru 2 bulan ini ya. Jadi kita bakal sharing gimana sih pengalaman kita selama ada di Kementerian PU dan apa yang mereka pikirin soal langkah-langkah yang bisa kita ambil supaya PU bisa makin kuat dan berdampak positif bagi negara. Jadi langsung aja kita mulai. Kayak pertama-tama aku mau nanya ke narasumber pertama nih dari Mas Rey. Mas Rey kan baru 2 bulan kan ya di PU. Gimana sih pengalaman Mas Rey selama ini gitu? Dan apa yang menurut Mas bisa jadi pelajaran buat kita semua? Boleh sharingnya Mas? Mari. Terima kasih Bu Silvi. Saya baru 2 bulan di PU. Pengalaman saya selama ini lebih banyak berfokus pada pengelolaan anggaran ya, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Salah satu hal yang saya pelajari adalah pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan transparansi ini kita bisa memastikan bahwa anggaran itu digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan bernegara. Ini sangat berhubungan dengan wawasan kebangsaan ya, di mana kita harus bisa bertanggung jawab dalam mengelola dana negara demi kepentingan rakyat. Seperti itu. Ya, setuju banget sih Mas Rey. Transparansi itu emang penting banget gitu ya. Apalagi di proyek-proyek besar yang terutama yang ngelibatin banyak dana gitu. Nah, sekarang aku mau coba lanjut nih. Next ke Mas Rizal kali ya. Gimana sih pengalaman Mas Rizal selama 2 bulan di PU dan gimana hubungan wawasan kebangsaan sama pekerjaan sejauh ini yang dilakukan Mas Rizal? Oke, Mbak Silvi. Sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah lupa gitu ya. Saya infokan kembali kalau saya kebetulan di formasi pengelola sumber daya air gitu kan di Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi untuk apa yang sudah saya pelajari sih terkait tentang ya pengelolaan sumber daya air itu sendiri gitu kan. Terutama itu di irigasi kebetulan di PJPA seperti itu. Nah, itu di sini kemarin contohnya yang saya ikutin gitu ya, itu pembangunan sumur gitu teh buat irigasi sumur JIAT namanya, jaringan irigasi air tanah gitu. Nah, tapi selain dari pembangunan itu sendiri, juga kita tidak lupa gitu kan, apa namanya, melibatkan perhatian kepada alam, kepada lingkungan gitu. Jadi bagaimana caranya gitu supaya infrastruktur yang kita bangun selain memang bermanfaat secara ekonomi juga tidak berdampak buruk gitu terhadap lingkungan gitu Teh Silvi. Oh iya, irigasi itu menarik banget ya itu. Tapi ngomong-ngomong tentang irigasi gitu ya, pengelolaan sumber daya alam, kita harus memperhatikan keberlanjutan itu sendiri gitu kan. Oke, mungkin aku mau lanjut nih ke narasumber selanjutnya ke Mas Dito, boleh deh ya. Sejauh ini, sejauh 2 bulan ini gimana nih pengalaman Mas Dito? Apa aja yang dipelajari tentang bela negara di pekerjaannya? Oke Mbak, di sini saya akan menjawab selama 2 bulan di sini. Di sini saya belajar banyak tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Di BU kan sangat berperan ya dalam membangun fasilitas yang mendukung kemajuan negara. Tapi kita juga perlu sadari bahwa apa yang kita bangun harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bela negara bagi saya bisa dilakukan lewat pekerjaan kita, yaitu memastikan setiap bangunan dan proyek yang kita jalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Oke, setuju banget nih sama Mas Dito. Jadi kita bisa bela negara dengan cara memberikan manfaat yang nyata gitu untuk masyarakat lewat pekerjaan kita itu sendiri. Oke, selanjutnya aku pengen lanjut nih ke Mas Rohi. Kalau Mas Rohi gimana nih? Apa aja yang dipelajari selama 2 bulan ini? Dan gimana sih teknologi ini bisa jadi
memperkuat Kementerian Pekerjaan Umum gitu. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Di 2 bulan pertama ini saya banyak belajar ya tentang bagaimana teknologi ini bisa mendukung efisiensi kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Misalnya penggunaan sistem aplikasi manajemen proyek berbasis digital. Nah, aplikasi itu nantinya bisa untuk memonitoring pekerjaan, kemudian mempermudah koordinasi antar divisi atau antar satker, dan tentunya lebih transparan lagi karena bisa semua dapat melihatnya itu. Nah, hal ini juga berhubungan dengan isu strategis dalam dunia globalisasi ini, di mana teknologi ini sudah menjadi alat penting untuk pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Oke. Jadi Mas Roy ini lebih ke teknologi kali ya. Teknologi ini emang penting banget sih buat meningkatin efisiensi pekerjaan kita sehari-hari gitu. Aku pengen lanjut deh ke Mas Riksan nih. Kalau Mas Riksan selama 2 bulan ini kayak gimana? Apa aja sih yang dipelajari dan gimana hal itu bisa bikin PU lebih kuat? Oke, terima kasih banyak Mbak Silvi. Ya, mungkin selama 2 bulan menjalani masa CPNS di Kementerian PU ini, khususnya penempatan saya di BPJN DKI Jabar, saya mulai pelajari dari hal dasar ya, mengenai bagaimana sih alur proses administrasi, juga surat menyurat. Dari sini juga saya belajar bahwa penelitian juga tanggung jawab merupakan kunci nih dari setiap pekerjaan yang ada di lingkungan ASN. Kemudian saya juga terlibat dalam beberapa monitoring progres pekerjaan paket di pembangunan, lalu juga mengikuti diskusi terkait paket-paket yang bermasalah, hingga meninjau langsung proyek di Lingkar Utara Jati Gede yang memasuki tahap PHO. Nah, dari pengalaman ini saya melihat langsung bahwa infrastruktur itu ya bukan sekedar bangunan, tapi juga sebagai penghubung masyarakat, pendorong ekonomi, dan juga wujud nyata bagi pelayanan negara kepada rakyat. Dan dari rangkaian kegiatan tersebut, saya menyadari bahwa peran ASN adalah bagian dari bela negara. Membangun jalan dan jembatan sama artinya dengan memperkuat persatuan bangsa juga ketahanan dari negara. Wah, proyek-proyek yang ditangani sama Mas Riksan ini benar-benar proyek strategis banget nih ya, kayak jembatan, jalan gitu-gitu. Karena perencanaan yang matang itu betul-betul sebagai kunci gitu ya. Oke, lanjut. Aku pengen yang terakhir mungkin dari Mas Sam. Kalau Mas Sam ini kayak gimana? Apa sih yang bisa kita pelajari dan dari pengalaman Mas Sam selama 2 bulan di PU? Baik, terima kasih Mbak Silvi. Jadi selama 2 bulan ini, saya jadi mengetahui bagaimana kedinamisan sistem pemerintahan. Salah satu contohnya, saya sendiri yang diberi tugas oleh Kementerian Pusat untuk melakukan perbantuan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, guna mempercepat pembangunan prasarana strategis seperti madrasah, sekolah rakyat, dan fasilitas pendidikan lainnya. Kebetulan kemarin saya melakukan survei kerusakan bangunan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bagi saya itu merupakan kesempatan yang baik untuk memperoleh banyak ilmu dan pengalaman. Selain itu juga saya belajar how government works, tentu dengan adanya kolaborasi antar instansi, menandakan bahwa hubungan atau interaksi antar lembaga dan kementerian masih terjalin harmonis. Oke, mungkin dari tadi Mbak Silvi udah nanya-nanya yang lain. Dari Mbak Silvi sendiri gimana nih pengalamannya selama 2 bulan? Dan bagaimana sih hubungan wawasan kebangsaan sama pekerjaannya? Oke, dari tadi aku sibuk nanya-nanya terus kali ya ke mas-mas semua. Mungkin aku izin menceritakan juga pengalaman aku. Jadi selama 2 bulan ini, aku juga belajar banyak banget. Sebagai pengelola sumber daya air mungkin nggak jauh beda kayak Mas Rizal ya. Kita sama nih jabatannya kebetulan. Khususnya kalau saya di proyek-proyek pembangunan atau perbaikan infrastruktur air sih. Tapi nggak cuma tentang teknis aja sebetulnya. Di sini saya juga bisa tahu bagaimana kerjasama tim itu jadi kunci penting gitu di PU. Contohnya gini, di banyak proyek itu kita perlu koordinasi sama direktorat lain atau bahkan sama di luar Dirjen SD itu sendiri gitu kalau di saya. Dan di sini kita nggak cuma dituntut profesional, tapi juga punya rasa tanggung jawab dan juga kebangsaan yang kuat gitu. Oke.
Mungkin sebelum kita tutup, aku pengen denger nih rencana aksi dari teman-teman semua. Rencana aksi yang bisa membantu memperkuat PU dan bela negara. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rey. Iya, saya kalau di saya itu mungkin mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran kali ya, khususnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ini. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses, setiap proyek pembangunan itu dapat dipantau oleh berbagai pihak. Nah, hal ini juga tidak hanya memastikan anggaran digunakan secara efisien untuk kepentingan rakyat, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah ya. Karena transparansi ini menurut saya menjadi salah satu bentuk nyata bela negara, karena memastikan bahwa dana rakyat ini benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat. Oke, mantap banget tuh. Boleh lanjut kalau dari Mas Rizal gimana? Oke, Teh Silvi, mungkin kalau dari aku sih lebih apa namanya, satu tentunya kan profesional dalam bekerja gitu. Terus yang kedua mungkin tidak menyangkut pautkan dengan konflik kepentingan apapun gitu ya, profesional itu tadi dalam kerja. Terus yang mungkin jadi fokus aku dalam kerja itu gimana caranya supaya proyek yang dibangun juga berkelanjutan gitu. Jadi pengelolaan sumber daya alamnya juga tetap terjaga gitu. Jadi selain memberikan manfaat tadi jangka panjang secara ekonomi juga tetap menjaga si lingkungan tersebut itu tetap bagus gitu, tetap oke, tetap asri gitu. Aku pernah dengar ini apa namanya kayak semacam kata-kata gitu. Jangan wariskan air mata kepada anak cucu kita, tapi mata air gitu teh. Iya, keren banget tuh. Quotes of the day dari SDA. Oke, boleh lanjut deh ke Mas Dito, gimana rencana aksinya? Kalau rencana saya ingin lebih memperhatikan dampak sosial dan ekonomi sih dari setiap pembangunan infrastruktur yang kita kerjakan. Dan memang objek hasil kita itu adalah bangunan ya, tapi yang terpenting ialah proyek yang kita kerjakan memberikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Itu sih. Oke, setuju. Boleh lanjut ke Mas Rohi kayak gimana? Kalau saya berencana untuk mengimplementasikan sistem aplikasi digital ya, yang lebih efisien di PU agar semua progres dari setiap proyek bisa terpantau dengan baik, transparan, cepat, dan akuntabel. Nah, nanti aplikasinya itu bisa dilihat atau dimanfaatkan baik oleh pemerintah atau PU sendiri, kemudian ada konsultan maupun oleh kontraktor. Mungkin itu sih, Mbak Silvi. Oke. Boleh lanjut ke Mas Riksan gimana? Oke, Mbak. Mungkin dari saya sebagai ASN muda di Kementerian PU, saya memaknai bela negara ini melalui nyata, menjaga integritas dan prestasi, terlibat dalam monitoring serta diskusi-diskusi di proyek, turun langsung mungkin ya ke lapangan untuk memastikan pembangunan jalan dan jembatan ini bisa berjalan dengan optimal. Bagi saya, setiap ruas jalan dan jembatan bukan sekedar hanya infrastruktur, tapi penghubung masyarakat, pemersatu bangsa, sekaligus penguat ketahanan negara. Dengan semangat inovasi dan integrasi, saya berkomitmen berkontribusi bagi Indonesia yang lebih tangguh juga sejahtera. Itu sih, Mbak. Oke, keren Mas. Boleh deh yang terakhir dari Mas Sam kayak gimana rencana aksinya? Baik, terima kasih. Kalau dari saya berharap ke depannya bisa lebih adaptif terhadap kebijakan pemerintah guna mendukung tercapainya goals atau tujuan yang telah ditetapkan. Oke, mungkin dari Mbak Silvi nih yang paling terakhir ya. Gimana sih nih rencana aksi yang mau dibuat oleh Mbak Silvi? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku pengen lebih membangun pola kerja yang kolaboratif lintas bidang gitu. Contohnya kalau misalnya kita perhatiin pembangunan infrastruktur itu kan nggak mungkin berjalan optimal kalau misalkan hanya dilakukan oleh satu bidang aja gitu. Misalkan jalan yang kuat itu butuh drainase yang baik.
pengendalian banjir butuh dukungan tata ruang. Bahkan dari sisi anggaran dan aspek pendukung seperti pemanfaatan teknologi kayak IT yang tadi dijelaskan sama Mas Rohi itu pun harus berjalan beriringan gitu kan. Dan semua itu hanya bisa tercapai kalau koordinasi lintas direktorat itu berjalan dengan lancar gitu. Oke, jadi artinya semua teman-teman narasumber di sini sebenarnya menunjukkan bahwa kita semua ini bisa nih saling melengkapi. Dengan semangat kerjasama dan kolaborasi yang solid, Kementerian PU ini bisa menghadirkan pembangunan yang tidak hanya teknis gitu, tapi juga berkelanjutan dan berdampak secara nyata bagi masyarakat. Jadi intinya dari podcast kali ini aku lihat bahwa bukan sekadar perbedaan bidang gitu yang kita miliki, melainkan potensi sinergi yang akan membuat PU semakin kuat sesuai sama judul podcast kita, yaitu gimana cara mewujudkan PU yang better dan stronger. Mungkin dari podcast kali ini sekian, terima kasih banyak teman-teman semua atas diskusinya yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita bisa memberi banyak wawasan dan inspirasi, serta mendorong kita untuk berkontribusi lebih dalam dan membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Jangan lupa untuk selalu menjaga komitmen terhadap negara, lingkungan, dan masyarakat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Kementerian PU Sehingga Membangun membangun negeri negeri untuk untuk rakyat. rakyat. dari PU sendiri.